Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada chapter 16 atau pertemuan ke-16. Kita masih dalam latihan fisika. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam penyelesaian teori relativitas. Kita lihat pada soal nomor 1. Postulat Einstein terkait teori relativitas menyatakan 1. Kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada pengamatannya, ya. Tidak tergantung pada pengamatannya. Kemudian yang kedua, massa dan benda akan bertambah besar ketika bergerak daripada massa diamnya. Yang ketiga, hukum-hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersial. Yang keempat, massa dan energi adalah dua besaran yang setara. Pernyataan yang benar di antara 1 sampai 4 terdapat pada pilihan jawaban A, B, C, dan E. Kita ambil seperti apa postulat Einstein. Inilah postulat Einstein. Yang pertama, azas relativitas. Hukum-hukum fisika mempunyai bentuk yang sama, ya. Mempunyai bentuk yang sama di dalam setiap kerangka acuan inersialnya. Berarti soal pernyataan ketiga benar, kan itu. Kemudian yang kedua, ketidakperubahan laju cahaya, ya. Laju cahaya mempunyai nilai yang sama di semua kerangka inersia, tidak tergantung pada gerak dari sumber maupun pengamatnya. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 atau jawabannya adalah yang B. Itu pada soal nomor 1. Sekarang kita lihat pada soal nomor 2. Bila K adalah energi kinetik relativistik dari sebuah partikel dan V adalah kecepatannya, maka hitunglah massa diam partikel yang diberikan. Maka dengan demikian, M-nya M0 sama dengan berapakah? Sama dengan berapa? Yang diketahui adalah V, EK-nya sama dengan K. Maka dengan demikian, ya, gamanya adalah ketetapannya, ya. Maka dengan demikian ini adalah gamma sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi, ya, ini diambil EK-nya adalah K, kemudian dibagi dengan M0 C kuadrat. Yang dicari adalah M0-nya. Maka 1 per gamma, ya. 1 per gamma dikurangi 1 sehingga K, ya, K-nya itu dibagi dengan M0 C kuadrat sama dengan 1 dikurangi gamma dibagi dengan gamma. Maka dengan demikian, ya, kita kalikan, ya. Kalikan silang, maka K dikalikan gamma sama dengan M0 C kuadrat di perkalian dari 1 dikurangi dengan gamma. Maka dengan demikian, ya, kita kalikan dengan bilangan, ya, bilangan lawannya, ya. Kalau 1 dikurangi gamma, maka lawannya 1 ditambah dengan gamma. Sehingga perkaliannya menjadi, ya, lambda perkalian dari 1 ditambah gamma dibagi dengan ini diambil sebagai persamaan kuadrat, maka hasilnya 1 dikalikan 1 kuadrat, ya. Gamma dikalikan gamma kuadrat, negatif dengan positif menjadi negatif, kan itu. Maka dengan demikian, ya, sama saja dikalikan menjadi M0 C kuadrat sama dengan K perkalian dari gamma ditambah
gamma kuadrat dibagi 1 dikurangi gamma dikuadratkan. Maka kita lanjutkan ya. Ini ditulis lagi persamaannya sehingga diuraikan. Sekarang dimasukkan gammanya ya. Maka M0 C kuadrat sama dengan K ya. Gammanya itu sama dengan akar 1 dikurangi ya. V kuadrat dibagi dengan C kuadrat ditambah 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini akarnya sudah dikuadratkan maka hilang. Kemudian pada bagian bawah 1 dikurangi ya. Ini karena ini diambil ya. Kemudian dikuadratkan maka 1 ditambah V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi M0 V kuadrat ya. M0 V kuadrat karena kecepatannya adalah V tadi ya. M0 V kuadrat sama dengan K perkalian dari ya. Ini yang kita ambil ya. Maka akar dari 1 V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi ditambah 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka dengan demikian M0-nya sama dengan K dibagi V kuadrat. Perkalian dari akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat ditambah 1 ya. Kemudian dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Inilah persamaan untuk mencari besarnya massa diamnya ya. Itulah yang kita inginkan ya. Ini sebenarnya kalau bermain variabel kita harus lebih teliti ya. Maka dengan demikian yang diinginkan adalah K dibagi dengan siapa? V kuadrat. Karena kecepatannya adalah V kuadrat kan itu. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3 ya. Sebuah partikel meluruh dalam waktu 10 pangkat negatif 7 detik ketika dalam keadaan diam. Apabila pion tersebut bergerak menempuh jarak 60 meter sebelum meluruh, itulah kecepatan partikelnya ya. Jadi ini partikel pion itu meluruh selama 10 pangkat negatif 7 detik ya, menempuh jarak 60 meter. Maka dengan demikian berapakah V-nya? Ini C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Waktu untuk menempuh jarak S ya. Maka T sama dengan S dibagi dengan V ya. Maka dilatasi waktunya adalah siapa? T ya. Sama dengan T0 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Untuk menempuh jarak adalah S dibagi dengan V. Persamaan dilatasi waktunya adalah demikian. Tadi sudah kita ambil ya dengan cara persamaan dasarnya. Maka dengan demikian ya T yang diperlukan untuk menempuh jarak sebanding dengan dilatasi waktunya. Maka T0 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan S dibagi dengan V. Kemudian kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Maka dengan demikian ya, kalau sudah dikuadratkan kemudian kita mengambil faktornya menjadi demikian ya. C kuadrat kemudian dikalikan silang nantinya ya. Maka hasilnya demikian, C kuadrat T0 kuadrat dibagi C kuadrat dibagi V kuadrat sama dengan S kuadrat dibagi dengan V kuadrat. Udah dikuadratkan kemudian disamakan penyebutnya, maka dikalikan silang menjadi C kuadrat dengan T0 kuadrat. Yang ini ya. Maka dengan demikian ini hasilnya, maka ya kalikan silang. V kuadrat C kuadrat T0 kuadrat sama dengan S kuadrat C kuadrat yang ini ya. Dikurangi S kuadrat V kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Maka dengan demikian ya,
Kalau ini dilakukan seluruhnya, dikumpulkan V kuadratnya, maka hasilnya adalah V sama dengan SC, akar dari 1 dibagi C kuadrat T0 kuadrat ditambah dengan S. Ini hasil dari dikumpulkan dulu ini, ditambah menjadi ya V kuadrat, C kuadrat, T0 kuadrat, ditambah S ya, kuadrat V kuadrat ya. Maka dikumpulkan sehingga menghasilkan demikian ya. Maka dimasukkan angka-angkanya 60. Jaraknya 60. Dikalikan C adalah 3 kali 10 pangkat 8. Akar dari 1 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Waktunya adalah 10 pangkat negatif 7 kuadrat ditambah 3660 kuadrat ya. Maka dengan demikian ya, ini sama saja hasilnya ya, kita lihat sini 10 pangkat 16 ini 10 pangkat 16 ya, 10 pangkat 14 berarti masih ada 900 ya, maka ketemunya adalah 4500 kan itu. Kemudian 60 ini ya, kalau masuk akar menjadi 3600. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah 6 dibagi akar dibagi 3 akar 5 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8. 3 bagi 3 1, maka tinggal 6 per akar 5 kali 10 pangkat negatif 8 meter per sekon. Ini ya 16, ini 14, berarti 3 dikuadratkan adalah 9 kali 100, maka 900, maka ketemunya 4500 ya. 60-nya ini masuk ke dalam akar 3600, maka ketemunya 6 dibagi ya 3 akar 5 kali 3 kali 10 pangkat 8, inilah yang diinginkan ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai nomor 3 ya. Kita harus teliti menggunakan variabel-variabel yang digunakan ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.